Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunahab. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi interkonversi biogenetik reaksi sekunder. Yang pertama yaitu, apa itu interkonversi biogenetik? Interkonversi biogenetik adalah suatu proses sintesis di mana suatu senyawa dapat mengalami suatu pengubahan gugus fungsi ke gugus fungsi yang lain untuk menghasilkan senyawa baru. Fungsi interkonversi digunakan dalam analisis retrosintesis untuk menggambarkan proses mengubah atau mengonversi satu gugus fungsi ke gugus fungsi lain, misalnya dengan oksidasi atau reduksi. Selanjutnya yaitu interkonversi biogenetik reaksi sekunder. Dari segi biogenetik, perubahan geraniol dan linalol dari satu menjadi yang lain berlangsung sebagai akibat reaksi isomerisasi. Dari reaksi seperti yang ada di slide ini, dari reaksi tersebut dapat dilihat bahwa suatu senyawa berbentuk siklik di mana senyawa tersebut merupakan senyawa golongan monoterpen yang diawali dengan GPP atau granil pirofosfat yang berperan sebagai prekursor. Prekursor ini adalah senyawa yang dapat mendahului senyawa lain dalam suatu jalur metabolisme. Kemudian, GPP tersebut dapat berisomerisasi menjadi LPP atau linalil pirofosfat. LPP tersebut dapat mengalami siklisasi sehingga diperoleh kation alfa terpinil yang merupakan kation Z pembentuk senyawa monoterpen. Monoterpen merupakan senyawa esens dan memiliki bau yang spesifik yang dibangun oleh 2 unit isopren atau dengan jumlah atom karbon 10. Monoterpen dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu asiklik, monosiklik, dan bisiklik. Contoh asiklik adalah linalol yang termasuk monosiklik seperti alfa-terpinol, limonena, sedangkan bisiklik seperti alfa-pinen dan kamfor. Untuk penjelasan alfa-pinen dan beta-pinen akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia dari kelompok 3 akan membahas tentang interkonversi biogenetik. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa itu interkonversi biogenetik dan fungsi dari interkonversi biogenetik. Selanjutnya saya akan membahas tentang alfa-pinen dan beta-pinen, di mana alfa-pinen dan beta-pinen ini adalah komponen terpenting yang merupakan material intermediat untuk sintesis berbagai macam produk turunan, baik produk politerpen maupun bentuk komponen dasar yang terpenting di industri kimia. Pada slide berikut ini terdapat reaksi pembentukan alfa-terpinol, dimulai dengan pembentukan terpinhidrat yang dilanjutkan dengan pembentukan terpinol dari terpinhidrat. Terpinhidrat dapat terbentuk apabila alfa-pinen direaksikan dengan asam-asam encer seperti asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Berdasarkan jurnal teknik kimia, pada penelitian tentang studi kinetik reaksi heterogen alfa-pinen menjadi terpinol dengan katalisator asam kloroasetat, didapatkan konversi alfa-pinen 55% pada waktu reaksi 4 jam. Suhu reaksi 80 derajat Celcius, jumlah katalis asam 0,6 mol, dan kecepatan pengadukan 546 rpm. Pada hidrasi alfa-pinen menjadi terpinol dengan katalis TCA per Y zeolit, didapatkan konversi terpinol 985 pada waktu reaksi 4 jam dengan suhu reaksi 65 derajat Celcius dan dengan konsentrasi pinen awal 99%.